Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Helsis, Lesis, dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang sangat menarik untuk kita saksikan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu. Tetapi untuk episode malam ini adalah episode terakhir dan akan tamat. Dan saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Diki yang baru saja pulang, dan di situ si Diki mengatakan ternyata bagus juga sandiwara kalian. Dan di saat itu dokter pun terheran-heran karena melihat perkataan si Diki. Dan di saat itu pula si dokter pun pamit kepada Pak Sidik. Pak Sidik yang mendengarkan perkataan si Diki yang terlihat muka Pak Sidik pun sangat tidak mengenakan. Dan di saat itu pula seketika saja Pak Sidik pun terlihat sangat marah kepada si Diki. Dan di situ Pak Sidik pun mengatakan, "Saya tidak akan tinggal diam setelah semua ini, dan saya tidak akan membiarkan Renas Group." Dan di saat itu pula si Pak Sidik pun meninju Pak Diki, yang dimana terlihat Pak Sidik pun sangat murka kepada si Diki. Di adegan lainnya di mana si Tiara dan juga si Ardan, di mana si Ardan yang membawa koper, dan di situ si Ardan pun akan menitipkan koper tersebut. Si Tiara yang meminta si Ardan untuk pulang, dan si Ardan pun hanya mengatakan kalau dia akan pulang setelah dia mendapatkan restu dari mamanya. Di situ si Tiara pun tersenyum kepada si Ardan. Dan seperti biasa di sisi lainnya si tante-tante yang suka ngegosipin si Tiara, dan di situ mereka mengatakan kalau dia akan melaporkannya kepada Pak Rete. Di adegan dimana si Ardan dan juga si Tiara, dan tiba-tiba si Boni pun terkejut karena si Ardan membawa koper. "Om Ardan mau nginep di sini ya? Dan kenapa Om Ardan bawa koper?" Di situ si Ardan pun mengatakan kepada si Boni, "Nanti kalau Om Ardan sudah menikah sama mama kamu, Om Ardan pasti tinggal di sini." Dan di saat itu pula si Ardan pun tersenyum kepada si Boni, dan terlihat si Tiara pun sangat senang dengan ucapan si Boni. Di adegan lainnya di mana Bu Arnas yang terkejut dengan kedatangan si Mauren yang tiba, di mana si Mauren menghampiri Bu Arnas ke rumah sakit, dan juga anak dan ponakannya si Mauren. Di situ Helmi pun masih terbaring. Bu Arnas yang memeluk anak tersebut, terlihat Bu Arnas pun sangat sedih. Di adegan dimana si Joni yang sedang berjalan dan akan menuju kepada si Leo, di saat si Diki pun dan seketika melihat si Mauren bersama anak kecil, dan ternyata anak kecil itu adalah anaknya si Diki.
Dan di saat itu pula si Diki pun teringat di masa lalunya di mana adiknya si Helmi yang meminta pertanggungjawaban kepada si Diki, di mana si Diki yang menolak dan mengatakan kalau dia jangan mimpi kamu. Di adegan di mana adiknya si Helmi yang mengatakan kepada si Diki kalau dia sangat mencintai Mas Diki. Dan di saat itu pula si Pak Diki pun terlihat sangat menyesali semuanya. Di adegan dimana si Joni yang akhirnya menemui si Leo, dan di saat itu pula si Joni pun mengatakan kepada si Leo, "Leo, lu apa-apaan sih?" ucapnya si Joni. Di situ si Leo pun tak bisa berkata apapun dan Siska pun mengatakan kepada si Joni, "Kalau kalian mau ribut jangan di sini, ini rumah sakit." Si Joni yang mengatakan, "Kakak cuma mau ngobrol sama adek ipar." Dan di saat itu pun si Joni pun mengajak si Leo untuk berbicara empat mata. Di adegan dimana akhirnya si Joni pun bertanya kepada si Leo, "Setelah sekian lama lu menghilang dan lu kembali ke kehidupan Siska, selama itu lu kemana saja?" ucap si Joni. Si Leo yang mengatakan kalau Siska itu sudah menikah dengan Helmi dan itu adalah anaknya Leora, dan gue diberitahu oleh mamanya. Dan ternyata setelah gue tahu semuanya dan gue kembali dan ternyata itu adalah anak gue, ucap si Leo kepada si Joni. Si Joni yang mengatakan kepada si Leo, "Selama lu tidak ada dan selama itu pula Bu Marissa ingin menggugurkan kandungannya Siska." Di adegan lainnya di mana Bu Marissa yang menemui si Lasya, di mana si Lasya yang mengatakan kalau dia hanya ingin dan mengikuti apa yang dikatakan oleh si Leo. Bu Marissa yang terlihat sangat kesal kepada si Lasya. Di situ Bu Marissa pun mengatakan ini semua gara-gara adik kamu. Dan terlihat si Bu Marissa pun terlihat sangat marah kepada si Lasya. Si Lasya yang hanya ingin pertanggungjawaban dari si Leo. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode ini? Dan jangan sampai terlewatkan untuk episode terakhir malam ini ya guys. Dan kita akan merasa kehilangan dengan sinetron yang sangat kita sayangi. Dan semoga saja mereka bisa satu project lagi ya guys. Dan sekian untuk ulasan, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.